Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan yang penuh jiwa kemanusiaan yang hari ini menyaksikan dimanapun Anda berada. Saya punya teman, dia seorang nelayan. Akhir-akhir ini dia sering curhat sama saya dan dia sudah tidak bisa lagi menangkap ikan. Dia cerita dengan penuh haru, anak saya sekarang susah. Anaknya ada di pesantren, harus keluar dari pesantren. Anaknya ada lagi yang di sekolah, harus berhenti sekolah karena dia sebagai nelayan sudah tidak bisa menghasilkan ikan. Dan dia berkata, "Apa boleh buat Ustadz? Ini sudah qadarullah." Di waktu yang lain dia juga berkata, "Apa boleh buat Ustadz? Ini udah ketetapan Allah." Dan kalimat itu sering kita sampaikan, seolah-olah kerusakan yang ada ini adalah bagian daripada rencana Allah. Saudaraku, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menghendaki kemudahan. Allah nggak menghendaki kesulitan, kelaparan. Itu bukan kehendak Allah. Allah pasti menghendaki yang mudah, yang simpel, yang gampang, dan yang menyenangkan semua makhluknya. Lalu apa yang terjadi dengan nelayan teman saya tadi? Ya, dulu dia bisa menangkap ikan dengan baik, dan sekarang tidak. WhatsApp, ada apa ini? What the problem? Ada masalah apa ini? Teman-teman sekalian, telah terjadi kerusakan yang luar biasa. Kerusakan itu adalah habisnya, jangankan emaknya ikan, bapaknya ikan, anak ikan juga diambil. Dulu dia nangkap ikan dengan jala, sehingga yang terambil adalah emaknya ikan, bapaknya ikan, anak-anak ikan agak ikut lolos di jala, apalagi telur ikan. Sehingga besoknya anaknya dulu kakeknya dulu, anak bapaknya masih dapat ikan, anaknya dapat ikan, cucunya juga dapat ikan karena nelayan turun temurun. Namun ada orang-orang yang berbuat kerusakan. Sumber kerusakan itu adalah ketika orang itu mengambil ikan dengan pukat. Maka ikan yang besar, ikan yang kecil, bapak ikan tangkap, anak ikan tangkap, cucu ikan tangkap, bahkan telur ikan ketangkap. Dengan apa dia? Dengan bom. Terumbu karang yang indah di sepanjang Indonesia pun menjadi hancur berantakan. Akhirnya teman saya yang nelayan itu tidak bisa lagi mengambil ikan kecuali harus ke tengah lautan, dan dia tidak punya kapal yang besar untuk sampai ke tengah lautan. Teman-teman, sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah, inilah salah satu bentuk kerusakan akibat tangan manusia dan akhir dampaknya kepada semua lini orang. Ente bayangin deh, segede apa dosa orang itu. Kenapa? Dia telah menghabisi pendapatan orang lain, cucu-cucunya, dan mungkin dia mesti ganti alih profesi, sedangkan ikan-ikan telah diambil dengan kasar oleh mereka. Lihat pula alam semesta kita yang sekarang ini, kerusakan yang terjadi, penebangan pohon dengan menggila yang tidak memikirkan nasib generasi berikutnya. Hari ini ditinggalkan hutan gundul yang tadinya seharusnya menanam kembali. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan model ini bersifat masif, terstruktur, dan merata. Ada bencana alam, ini bagian dari takdir Tuhan, qadarullah. Allah lagi yang disalahin, Allah lagi yang dituding. Saudaraku, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayiat faminan nafsik. Apa yang datang kepada kamu kebaikan dari Allah, apa yang datang kepada kamu keburukan dari ulahmu sendiri, dari tanganmu sendiri. Apabila kita turut berpartisipasi dalam itu, maka inilah yang membuat azab Allah akan turun secara merata. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'adzabin min indih." Apabila maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Jauhi tempat kerusakan itu. Ilustrasinya, ada sebuah pabrik, bukan pabrik, ada sebuah supermarket, bukan supermarket, ada sebuah toko besar, bukan toko besar, ada sebuah warung kecil di tetanggamu. Dia jual minuman keras. Ini sumber kerusakan. Apa yang terjadi? Jangan dong, ini kan orang lagi cari nafkah. Udah deh, kalau lo gak mau minum, gak usah minum. Lo urus aja sama keluarga lo. Akhirnya kita begitu. Ya udah, yang penting
gue jaga anak gue. Jangan belanja ke warung situ ya, di situ jual bir. Iya bu, tapi orang lain minum. Akhirnya apa yang terjadi? Besokannya tokonya makin besar, yang minum makin banyak. Udah jangan ganggu pendapatan orang dong. Jangan ganggu pendapatan orang. Lu sama lu aja keluarganya. Dia sama dia, mau mabok urusan dia. Yang penting anak jangan. Iya deh kata kita. Akhirnya toko itu jadi agen pabrik bir. Akhirnya apa? Waduh ini gak boleh. Akhirnya kita gak bisa lakukan apa-apa. Udah gede. Akhirnya toko itu buka pabrik di kampung yang tadinya tenang dan damai itu. Buka dan dibangun pabrik bir. Dan akhirnya karyawan-karyawan kampung semuanya jadi karyawan di situ. Lalu baru sekarang Anda teriak, mari kita perjuangkan. Telat loh. Kenapa? Karena Anda mendiamkan kerusakan itu dan membuat kerusakan menjadi masif. Jadi teman-teman sekalian, sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah, kerusakan dimulai karena kita tidak teliti, tidak waspada, dan enggan mengkoreksinya. Karena dimanapun ada kerusakan, dimanapun ada kemungkaran, sekecil apapun, Anda harus andil dalam memberantas kemungkaran itu. Itulah yang menjadikan kita umat terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah umat terbaik yang menutup segala keran-keran kemungkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.